Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus TKM dan pengurus yayasan yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, wabil khusus para alim ulama yang saya muliakan dan seluruh jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas, wabil khusus nikmat umur, nikmat waktu, ya. Karena sudah ada yang habis waktunya, akhirnya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan berakhir. Ya. Apalagi sekarang sudah 2026. Berarti pengajian ini sudah libur setahun ini. Terakhir 2025, sekarang 2026. Nah, setahun. Udah ngapain nih setahun ini? Salawat dan salam semoga selalu terlimpah juga dan tercurah buat kekasih Allah, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita untuk mengisi waktu kita dengan seefektif mungkin sehingga setiap detiknya selalu bermakna. Jemaah rahimakumullah, duka yang mendalam masih terasa kepada saudara kita yang terkena musibah baik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ataupun di wilayah lainnya. Tentu saja ini menjadi pukulan hebat bagi mereka. Saat ini mereka masih mencari tempat tinggal yang layak, masih kekurangan bahan makanan, kebutuhan pokok, ya, kemudian untuk pendidikan anak-anak mereka, yang semuanya ini tentu menjadi beban berat. Namun kita umat Islam senantiasa meyakini bahwa segala apa yang telah Allah tentukan tidak mungkin di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebankan pada seorang kecuali dia sanggup memikulnya. Insya Allah dengan kesabaran dan dengan ketakwaan maka seluruh masalah akan selesai. Apalagi ini urusan dunia. Kepada yang wafat, yang meninggal dunia karena musibah, ini sebuah kemuliaan insya Allah sebagai syuhada. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan di antara hamba-hambanya itu ada yang mati syahid selain perang. Yattakhidha minhumus syuhada, agar Allah menjadikan di antara mereka ada yang mati syahid selain perang. Belum tentu kalau yang korban meninggal itu tidak meninggal musibah lalu nanti ujungnya husnul khotimah, belum tentu. Ya, siapa tahu kalau ada yang tidak korban, tahu-tahu nanti dapat kehidupan lebih mewah, tahu-tahu sedang bermegah-megahan, sedang berfoya-foya, bermaksiat matinya. Kan kita itu dilihat adalah ujung kehidupan kita. Kalau sekarang ini cuman belum bisa dipastikan, walaupun kita rajin ke masjid, ibadah kita, hubungan dengan sama baik, tapi itu ya itulah bagus, memang baik, tetapi nanti penilainya adalah di ujung kehidupan kita. Apakah nanti kita husnu atau su'ul khatimah. Cuma memang kita akan mati dengan cara apa, itu adalah tergantung dominasi setiap hari kita apa. Kalau dominan kita adalah amal soleh sehari-hari, maka insya Allah dengan cara itu meninggal. Kalau banyak amal buruknya sehari-hari, maka jangan pula kita menghayal nanti bisa husnul khotimah. Tapi ada ustadz orangnya yang dulunya banyak amal buruk, tahu-tahu menjelang akhir hayat dia husnul khotimah. Iya, memang ada. Itu kasus 1-2 memang sebagai pelajaran yang Allah akan ajarkan kepada manusia yang hidup bahwa
Ya, Allah yang menentukan segala-galanya. Tetapi Allah juga Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya kepada siapapun yang beramal soleh, sekecil apapun. Dan Allah juga mengancam kepada yang beramal buruk sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil atau besarnya, sekecil apapun amal baik atau amal buruknya, pasti berbobot dari Allah balasannya. Nah, kita pun harus optimis. Tapi tidak boleh optimis kita membuat kita sombong. Ya, saya rajin begini, masa saya enggak masuk surga? Lah kalau saya tidak masuk surga, siapa lagi? Nah, kali itu sombong itu. Tidak boleh sombong ya. Tapi hidup kita itu antara-antara lah. Bainal khauf wa roja, antara khawatir dan penuh harap. Khawatir akan siksa dari Allah, roja sangat berharap akan nikmat, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu demi waktu sudah kita lalui. Setiap kali bertambahnya usia kita, bergantinya tahun, sesungguhnya bukan kehidupan yang bertambah. Ya, kehidupan semakin berkurang. Ya, kita mungkin takdirnya meninggal 2030 misalnya. Ketika dari 2025 ke 2026, itu berarti jatah hidup kita semakin kurang. Jadi bukan panjang, makin pendek. Jadi siapa yang ulang tahun itu doanya bukan panjang umurnya, pendek umurnya, makin pendek hidupnya, itu kan. Semakin dekat kita kepada kematian. Jadi ingat tuh, setiap tahun berganti kita mesti ingat kematian semakin dekat. Bahkan nggak usah tahun, setiap hari berganti. Setiap hari, bahkan setiap menit, setiap jam itu adalah menuju kepada kematian. Semakin dekatnya kita kepada kematian. Nah, kalau kita yakin setiap waktu berlalu itu adalah semakin dekat kematian, maka apalagi yang kita cari? Tentu persiapan untuk kematian tersebut. Jadi kematian itu dipersiapkan. Dengan cara apa kita akan mati? Sebab mati itu sendiri tidak dihisap. Itu qada, ketetapan Allah. Tetapi yang dihisap itu adalah cara mati. Kenapa? Cara mati itu pilihan kita. Kita ingin cara mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, pilihan kita. Ya, tapi matinya sendiri itu takdir yang tidak bisa kita bantah. Tapi cara kita mati itulah yang dinilai. Ya. Nah, saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tema khusus satu surat yang judul suratnya tentang waktu, Al-Asr. Dan Allah memulai ayatnya dengan sumpah. Ketika Allah memulai ayatnya dengan sumpah, menunjukkan urgen, pentingnya objek yang menjadi sumpah Allah. Ketika Allah sebutkan, ya, misalnya wan nazi'at, demi para malaikat pencabut nyawa dengan keras. Berarti malaikat itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau tidak penting, kita sia-sia. Malaikat pada mulai waktu sahur, mulai kita bangun, itu mereka turun berbondong-bondong. Untuk apa? Ya, untuk mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah SWT. Kan penting, malaikat sangat penting. Bahkan tugas-tugasnya sudah dibagi, termasuk pengatur cuaca, hujan turun, panas, ya, gemuruh dan lain-lain, ada petugasnya. Jadi malaikat sangat penting. Allah bersumpah. Allah bersumpah bebas demi makhluknya, ya. Manusia tidak boleh. Kita nggak boleh bersumpah demi makhluk. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah. Wallah, tallah, billah, walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Nah, itu boleh. Tapi kalau demi gunung, itu sudah syirik. Kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Tetapi Allah bersumpah demi makhluknya semaunya, sebebasnya. Fa'alul lima yurid. Allah bersumpah berbuat semaunya, tak ada yang bisa membatasi. Nah, begitu pentingnya waktu, Allah bersumpah demi waktu. Wal asr, demi asr, demi waktu. Al-asr artinya waktu. Dalam Al-Quran, term waktu itu ada beberapa redaksi, bisa diungkapkan dengan ad-dahru. Hal ata 'alal insani hainu minad dahri
lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang pada manusia hin, satu masa dia belum bisa disebut apa-apa. Kita ini satu saat pernah tidak bisa disebut apa-apa. Antum 100 tahun yang lalu siapa? Antum enggak disebut apa-apa. Memang belum ada, tiada. Jadi enggak ada sebutan kita. Lalu manusia ada setelah lahir, lalu dia besar. Kok sombong? Asal muasalnya lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu enggak ada apa-apanya, enggak disebut juga, belum ada. Ya enggak? Nah, itu disebut ad-dahr. Jadi ad-dahr adalah waktu. Ad-dahru waktu sebelum, sesaat, dan sesudah. Jadi ad-dahru itu waktu secara umum. Sebelum kita ada itu sudah ada langit, sudah ada bumi. Jadi disebut dahru itu. 100 tahun lalu kita belum ada, tapi waktu 100 tahun lalu itu disebut ad-dahru. Zaman Nabi Adam itu ad-dahru. Sekarang ini juga waktu ini berjalan ini namanya ad-dahru juga. Tapi nanti kalau kita udah nggak ada, kita mati, waktu masih ada kan? Kalau nggak kiamat masih ada waktu kan? Ah, itu juga disebut ad-dahru. Jadi ad-dahru itu masa yang sangat panjang, sebelum, sesaat, sesudah. Kalau al-asr ini waktu yang telah terpakai. Ya, tadi kita sholat subuh, selesai kan sholat subuh kan sudah kan? Itu disebut asar itu. Walaupun kita bukan sholat asar, sholat subuh kita. Itu asar itu. Waktu kita lagi masang-masang laptop, kita ngecek-ngecek. Ini asar tadi. Waktu yang sudah terpakai itu asar. Jadi Allah bersumpah demi waktu yang sudah dipakai. Ada lagi disebut al-waqt, al-waqtu. Bahasa Arab juga waktu itu. Alif, lam, waw, kafta, kafta, al-waqtu. Kalau dia sebut al-waqtu, maka itu interval, durasi antara mulai dari sampai. Misalnya waktu sholat apa? Zuhur. Mulai jam berapa? 11.05. 12 ya? 12 sampai 15.27. 12.00 sampai 15.27 itu namanya waktu. Itu waktu bahasa Arab tuh. Nah, tapi yang terpakai antara itu yang terpakai namanya asar. Asar secara umum. Nah, bisa dibedakan ya istilahnya. Kalau bahasa Indonesia nggak spesifik, semua sebut waktu aja. Jadi kalau ad-dahru, waktu secara umum keseluruhan dari sebelumnya, sekarang, akan datang sampai kiamat, itu namanya ad-dahr, masa atau waktu. Kemudian kalau al-waqtu interval, durasi antara dari jam sekian sampai sekian, itu namanya al-waqtu. Nah, dari al-waktu yang terpakai itu, yang sudah terpakai namanya al-asr, yang sudah terpakai asr. Memang ada irisan, seluruh waktu, seluruh asar adalah ad-dahru. Sebagian al-waktu adalah al-asru. Nah, ya enggak? Jadi kalau ibaratnya kita bikin diagramnya bulat total, nah itu namanya ad-dahru. Nanti di tengahnya ada bulat lagi namanya al-waktu. Nah, di tengah itu ada irisan antara al-waktu dengan al-asru yang sudah dipakai al-asru. Demi waktu yang sudah terpakai. Lebih khusus lagi, al-asar adalah waktu asar. Waktu asar di sore hari. Asal katanya ain sad ra. Asoro. Asoro asal katanya berarti memeras, memilin untuk mengambil saripatinya. Jus itu bahasa Arabnya asirun, ain sad ya ra, asir. Apa itu? Jus. Kenapa? Jusnya diperas, diambil saripatinya, bijinya nggak diambil, ampasnya, kulitnya nggak. Yang diambil airnya saja. Asirul laimun, jus jeruk.
asir, hasil perasan. Kemudian ada istilah i'sarun dari ain shad ra, itu artinya angin puting beliung, badai. Kenapa? Karena angin itu seperti dipilin kan. Coba ibu-ibu kalau memeras pakaian untuk dijemur kan begitu. Nah, angin puting beliung itu i'sarun. Bahkan ada yang mengeluarkan api, kata Al-Qur'an, i'sarun fihi narun fahtaraqat. Bahkan ada angin puting beliung yang menyalakan api di dalamnya. Benar itu. Torpedo di Amerika itu kan seringkali tornado torpedo lagi. Tornado itu ya, itu mengandung api. Di Al-Quran sebutkan tuh di Ali Imran ya, aisarun fihi narun fahtaraqat. Bahkan ada tornado yang mengandung api. Hujan lebat yang dari awan yang menggulung-gulung, dari awan yang hitam. Kalau awannya tidak hitam disebut sahab. Awan putih yang jalan tuh sahab. Nanti sahab tuh gabung-gabung, sahab sama sahab gabung-gabung jadi hitam tuh. Nah, awan yang hitam siap mengeluarkan air yang sangat lebat itu namanya mu'asirat. Makanya disebut wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan hitam legam itu ya, air hujan yang sangat lebat. Kenapa disebut mu'asirat? Seolah-olah awan hitam itu diperas sehingga airnya sangat lebat, nggak kuat daya tampung bumi, akhirnya terjadi banjir dan longsor. Nah, jadi banjir dan longsor di Aceh, di Sumatera kemarin itu air hujan itu disebut mu'asirat. Kalau hujannya tidak lebat namanya mator. Kalau hujannya itu lebat, mu'asirat, sehingga daya tampung tanah itu tidak kuat. Tapi sebenarnya mu'asirat itu dalam Al-Quran, menurut Al-Quran itu faedah, linukhrija bihi habba wa nabata. Dengan adanya mu'asirat itu tumbuhlah seluruh tumbuh-tumbuhan, taman-taman, hutan-hutan tumbuh karena mu'asirat. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, hutan-hutan yang sangat lebat. Tapi karena hutan lebat itu digundulin, mu'asirat turun, maka tidak ada lagi yang nampung air. Akhirnya air tersebut jalan-jalan masuk ke desa-desa, ke kota-kota sambil membawa lumpur. Nah, itu ulah manusia sebenarnya. Mu'asirat itu, term mu'asirat itu sebenarnya manfaat, tapi malah jadi mudarat gara-gara ulah tangan manusia. Jadi karena manusia, jangan kita sandarkan kepada Allah. Makanya doanya hati-hati. Berdoa, ya Allah, Engkau telah turunkan banjir bandang di Aceh dan Sumatera sehingga banyak berjatuhan korban jiwa. Padahal Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, maka angkatlah segala musibah dari negeri kami. Bantulah saudara kami di Aceh dan Sumatera, pulihkan kembali. Boleh nggak berdoa begitu? Ya Allah, kalau Bapak misalnya istri sakit, ya Allah, Engkau telah turunkan sakit stroke kepada istriku. Aku mohon ya Allah, sembuhkanlah istriku ya Allah, karena Engkau asy-syafi, Tuhan Maha Penyembuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Perintahnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Karena itu hal-hal buruk jangan disandarkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan lebat sehingga longsor. Itu kan negatif konotasinya. Maka tak boleh disandarkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan penyakit penyakit stroke. Ya Allah, Engkau telah turunkan. Engkau turunkan. Padahal kata Allah, ma asaba min musibatin tidak turun musibah
kecuali bima kasabat aidikum, karena ulah tangan kamu, kata Allah. Kalau nggak percaya boleh Bapak coba nanti malam, ya benar nggak memang penyakit ini Allah yang turunkan. Coba aja nanti malam Bapak ya beli sate kambing 300 tusuk, makan aja langsung, sama jeroan-jeroannya, minta banyak-banyak jeroan-jeroannya, isi perut dalamnya, babat segala macam ya. Lalu empingnya minta 2 botol dah. Lalu pesan kopi gelas gede itu ya, gulanya setengah gelas, kopinya 3 sendok, lalu diaduk. Makan semua, minum semua. Habis itu makan durian 2 buah. Besok entah rumah sakit, entah kuburan besok. Pecah pembuluh darahnya. Besok stroke. Dibilang, ya Allah, engkau telah turunkan penyakit stroke. Apa pantas kita berkata begitu? Sama, ya Allah, banjir engkau telah turunkan banjir. Itu tidak boleh. Makanya kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya doa-doa saya enggak dikabulkan? Kita tidak berakhlak ketika berdoa kepada Allah. Kita tuduh Allah, padahal ulah kita sendiri. Nah, makanya kalau mau ya seperti doa Nabi Ayub. Berapa tahun beliau sakit, Pak? Nabi Ayub sampai habis semua kekayaannya, dari konglomerat jadi melarat. Istrinya semua bahkan pergi, anak-anaknya tinggal sendiri, bahkan kulitnya itu kalau digaruk lepas daging-dagingnya, saking, sampai ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 19 tahun sakitnya. Antum berapa tahun sakit? Nabi Ayub 19 tahun ya, sampai pokoknya parah dah. Nggak pernah Nabi Ayub bilang, ya Allah, engkau telah turunkan penyakit ini. Nggak pernah. Apa doa Nabi Ayub? Ya Rabbi qad massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Tuhanku, qad massaniyad durru, penyakit ini telah mendera diriku. Jadi penyakit itu jadi subjeknya, penyakit ini telah menimpa diriku, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Arhamur rahimin, yang paling maha penyayang dari semuanya. Tetap saja Allah maha penyayang walaupun penyakit 19 tahun. Nah, kita baru 19 hari kadang-kadang. Ya Allah, berat sekali engkau beri cobaan ini. Ya, saya pun ini hanya teori doang, nggak tahu juga kalau memang teorinya begitu. Ya, tapi bagaimanapun ya, kita jangan sampai menjadikan Allah subjek penyebab, karena penyebabnya kasabat aidin nas, karena ulah manusia ya, termasuk penyakit, termasuk terjadi musibah dan segala macam. Jadi al-asar itu memeras untuk diambil saripatinya. Nah, Al-Quran menyebutkan, nah ini istilah-istilah ya, bahwa sekarang waktu asar disebut asar, kenapa? Karena bapak-bapak sekalian keluar rumah dari pagi sudah memeras keringat, ya enggak? Keluar, kenapa Pak keluar? Saya peras keringat banting tulang. Nah, keringat diperas, tulang dibanting. Untuk apa? Mencari sesuap nasi. Padahal dia penjual nasi Padang. Kenapa ini dari subuh udah? Kalau itu benar-benar peras keringat itu penjual nasi itu, Pak. Kita aja nggak tahu sekarang. Kita sangka dia, oh kapan buka jam 9 pagi. Padahal dia sudah bangun dari jam 2 tadi, Pak. Udah goreng-goreng, udah ngeracik bumbu. Nah, tahu-tahu jam 9, kita bilang jam 9. Mereka sudah peras keringat dari jam 2 tadi. Nanti baru jam 9 malam tutup lagi. Nah, peras keringat dari pagi sampailah waktu asar. Ketika buruh harian ya juga dari pagi, nanti dapat honornya kapan? Di waktu asar, harian. Selesai asar, kemudian nunggu bosnya harian tuh. Entah dipotong berapa sama bosnya itu ya. Untuk tukangnya. Nah, jadi ini ya, saking pentingnya Allah bersumpah. Bahkan tidak hanya di waktu asar. Allah bersumpah kepada semua waktu. Bukankah Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila sudah mulai bernafas. Mulai dari fajar, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10.
Wadduha, demi waktu duha, ketika paling sedap-sedapnya matahari, begitu terangnya tetapi tidak menyengat. Bawa sekalian dari waktu duha, kalau libur main pingpong, bulu tangkis paling enak tuh habis pengajian, tapi sarapan dulu atau nanti setelah olahraga baru sarapan. Allah bersumpah wan nahari, demi malam idza tajalla, demi siang apabila sudah sangat terang benderang. An-nahar istiwa, matahari di atas kepala waktu zuhur. Wal asri, demi masa. Allah juga bersumpah demi waktu asar. Wal laili, demi malam. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila sudah menyelimuti. Nah, ini semuanya waktu, tidak ada yang disebut, enggak ada yang enggak disebut, disebut semua. Subuh disebut, malam, zuhur, asar, duha disebut. Nah, terbitnya matahari simbol mulainya kehidupan. Kalau kita anggap kehidupan manusia, maka terbitnya matahari itu lahirnya manusia, umur 0 tahun. Walaili, tenggelamnya matahari di waktu malam. Itulah waktu berakhirnya kehidupan kita. Tenggelam matahari kita ini, matahari kehidupan kita. Nah, kalau ini dijadikan masal, perumpamaan, maka al-lail itu kira-kira waktu kita datang ajal. Nah, kira-kira umur berapa tuh datangnya ajal? Umur 90 tahun. Sok pede. Dibalikin angka 9-nya 60 tahun. Rata-rata ya? Rata. Nah, kalau sumpah Allah itu demi waktu itu adalah durasi hidup kita di dunia, maka itu namanya al-waqtu. Al-waqtu. Dari 0 sampai 60 tahun. 0 subuh. Kalau tengah-tengah istiwa itu zuhur, an-nahar itu kira-kira 30 lah. Kan 60 bagi 2 30. Maka wadduha 15. Wal asri berapa? Asar. Antara maghrib dengan zuhur, yaitu 45 tahun. Oke. Subuh 0 tahun, duha 15, nahar 30. Asar 45, maghrib tenggelam mataharinya 60. Coba antum di mana sekarang posisinya? Apa masih duha? Ba'da asar kali. Atau menjelang maghrib? Berapa umurnya? Umur saya 59 tahun, 11 bulan, dan 29 hari. Udah, nggak usah kemana-mana, wirid aja, zikir aja sampai besok, Pak. Ya, disinilah manusia seringkali tertipu di sini. Ini tertipu di sini ya. Di waktu asar ini tertipu. Ketika seorang pekerja harian di waktu asar dia terima honornya. Berapa, Pak, bayaran pekerja? Dibayar tukang berapa dia? Kuli-kuli itu. 150 ya. Wah, alhamdulillah. Merasa untung di sini nih di waktu asar ini. Dia lupa bahwa sudah menjelang maghrib. Sama kayak kita, kehidupan kita ini di waktu duha, lagi apa gembira-gembiranya nih, lagi SMP, sekolah-sekolah. Pokoknya nggak ada beban mikirin nafkah, nggak ada. Hidupnya senang-senang saja. Tapi ketika an-nahar sudah menikah awal, ini berat. Menikah itu pertama kali tinggal bersama mertua. Nanti konflik antara istri dengan ibu kandung. Akhirnya ngontrak. Ya, akhirnya ngontrak di kontrakan yang paling murah. Akhirnya belum ada penghidupan. Akhirnya diusir-usir. Mana bayar dulu? 3 bulan nih belum bayar. Ntar saya cari dulu, saya kerja. Tahu pulang-pulang semua pakaian udah tinggal di luar, semua lemari dikeluarin. Pergi sana, besok ada orang lain yang mau nempatin sini. Sedihlah dia, diusir dengan istrinya itu. Baru nikah. Pedih hidupnya. Ngontrak aja susah. Sudah kontrakan paling murah, kalau hujan bocor lagi. Untuk makan, cita-citanya makan ayam. Pergilah dia ke warung warteg. Nah, di sini ada ayam, sebelahnya ada bayam. Niat hati mau beli ayam, tapi uang nggak cukup, akhirnya beli bayam. Makanlah bersama istrinya sepiring berdua. Bukan karena mesra, tapi karena melarat. Akhirnya perutnya keroncongan. Akhirnya dia beriktikad, kalau begitu saya harus kerja keras. Ya, banting tulang, peras keringat. Akhirnya dia benar-benar, kalau yang di kantor benar-benar naik terus
prestasinya naik, gajinya naik, wah semua menghasilkan. Nah, kapan stabilnya itu? Di waktu asar, ketika umur 45 kan, baru mulai rumah sudah terbeli, ya kan? Antum umur berapa beli rumah? Atau di sini masih terjajah dengan mencicil? Mencicil itu kan terjajah itu. Gajian sebulan berapa gaji sebulan? 30 hari. 7 juta. Tapi yang dipakai untuk kehidupan cuma 700.000. Kenapa? Dipotong cicil ini, cicil itu, akhirnya yang tersisa hanya 700.000. Itu pun belum termasuk bayar listrik. Habis sudah ya, menderita. Nah, semuanya sudah lunas, tapi ini bukan saran saya. Bukan saya suruh nyicil, nggak boleh ya. Nah, sudah lunas semua, hidupnya makmur di usia inilah 40. Rumah sudah terbeli. Bahkan tadinya umur 30-an nih, umur 25 baru nikah tadi, ngontrak, sekarang udah punya kontrakan. Wah, udah punya kontrakan 17 pintu. Pintunya doang. Tadinya susah makan ayam, sekarang sudah punya ternak ayam, bahkan restoran ayam dia punya. Udah lega semua. Tapi manusia tertipu, dia kira dia sudah makmur. Ternyata di usia ini yang pembicaraan hariannya cuma dokter, rumah sakit, klinik. Kenapa? Di sini mulai masuk semua, ada asam urat. Datang itu Pak, tamu berikutnya diabetes meletus, darah tinggi, ancaman stroke. Enggak boleh makan ayam, kata dokter. Patuh lagi dia. Apa bedanya ketika usia 25 nggak bisa makan ayam karena susah, sekarang nggak bisa makan ayam karena dilarang dokter. Apa kata dokter? Nggak boleh makan ayam. Sami'na wa ata'na. Pembicaraan udah itu aja. Kemarin saya pengajian online, ibu-ibu ya. Ibu-ibu banyak, ibu-ibu udah mak-mak lah ya. Saya terlambat itu. Jemaahnya udah rame. Pembicaraan mereka kan bocor kan. Nah, saya sengaja nggak buka dulu kamera. Pembicaranya apa? Ibu-ibu itu rumah sakit, dokter spesialis, asam urat, ini ahli diabetes di sini. Wah, itu pembicaraan mereka aja. Jadi sebelum pengajian masih lumayan ibu-ibu bicara soal penyakit diabetes. Waktu dia masih muda apa? Kalau belum datang ustadz ngobrolnya tentang apa? Gibah-gibah ya, menggibah ini, artis itu, artis ini. Alhamdulillah sudah tua-tua ceritanya tentang dokter spesialis, rumah sakit yang bagus. Jadi bicara soal itu Pak. Itu pembicaraan usia 50 tahun ke atas. Usia 50 tahun ke atas, tema spesialnya tentang ilmu kesehatan. Nah, inilah usia ini ketipu. Ya, dulunya susah nggak punya mobil, sekarang punya mobil mewah. Tapi bukan dia yang menikmati, supirnya. Di sini dia aktif di kantor dari pagi sampai sore. Pokoknya mobil cuma ngantarin dia berangkat sama pulang kantor. Durasi dari pagi sampai sore itu mobil dinikmati oleh sopirnya. Jadi sopirnya menikmati. Sama kayak rumah mewah yang dia sudah beli ini sekarang. Dulu kan dikontrakan, sekarang rumah mewah. Yang menikmati pembantunya, bukan dia. Bukan dia Pak. Dia cuma beli doang. Dia berangkat sebelum subuh, anaknya masih tidur, dia udah berangkat karena ngejar target, ngejar ini di kantor. Sementara pembantunya dari jam 2 sudah bangun, udah sikat kamar mandi, udah bersih-bersih, nyuci baju, sudah segala macam, masak segala macam, kantor. Bosnya ke kantor tuh jam 7. Nah, pembantunya itu nyapu halaman. Sampai di kantor jam 8, bosnya, pembantunya langsung terjun ke kolam renang, mandi-mandi. Habis ke kolam renang ya, sambil handukan langsung tenang dia di depan TV yang segede bioskop itu sambil ngemil-ngemil nonton telenovela, nonton sinetron. Itu pembantu yang menikmati itu. Itu kolam renang dinikmati pembantunya juga itu sampai jam 10 pagi itu sambil kadang-kadang kurang ajar juga ngeludah, kencing di kolam renang. Dari Senin sampai Jumat. Itu hari Sabtu baru bosnya pakai kolam renang bekas kencing pembantunya itu. Ya kan? Siapa yang menikmati? Pembantunya. Sopirnya menikmati mobil mewah. Tertipu. Dikira di sini dia sudah menikmati. Padahal dia masih ngejar semua, ngejar target. Kata bosnya, gimana? Sudah selesai proyek ini? Belum bos, tinggal 5% lagi. Langsung dimarahin bosnya. Dikatain gelobok. Gelobok, masa tinggal 5% lagi? Dikata-katain di kantor. Sedangkan
pembantunya di rumah sedang menikmati fasilitas mewah tersebut. Villa dibeli bukan untuk ditempati. Villa itu untuk sekali setahun doang itu, atau 2 kali lah. Nah, untuk ke villa yang dia, siapa yang menikmati, yaitu pembantu yang di villa itu. Nah inilah manusia di waktu asar sering tertipu dia. Dia merasa sudah beruntung atas kehidupan dunianya. Jangankan akhiratnya, dunia pun dia tidak menikmati lagi. Di sini banyak rekanan bos-bosnya kalau ada acara aja, wah undangan mewah ini. Di mana? Di JCC Convention Center. Nanti dia ada undangan anak bosnya nikah. Itu mewah-mewah semua, Pak. Makanan mewah, tapi prasmanan itu tak sempat disentuh. Dia selera lihat dendeng. Ingat pesan dokter, tak boleh daging-dagingan. Melewati ayam nggak boleh, sate juga nggak boleh, semua nggak boleh. Nah, kambing guling nggak boleh juga. Dia hanya melihat saja. Ternyata ada sedikit lalap-lalap di ujung, ada lalap-lalapan itu. Nah itulah yang diambil. Sama nasi merah, nggak ada yang nasi putih, nggak boleh juga nasi merah. Tersiksa. Kalau dia lagi prasmanan di kampung juga begitu. Dicari nasi merah sama lalap-lalapan. Nanti dia karena malu, masa menunya yang dia nikmati daun-daunan. Akhirnya dia makan paling ujung sekali dekat pagar itu. Yang pagar juga ada banyak daun-daunan. Tahu-tahu di sampingnya ada kambing lagi makan daunan. Nyeletuk kambing, sama ya kata dia. Inilah manusia tertipu. Wal asr, demi waktu yang sudah terpakai. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya rugi besar. Khusrin artinya rugi total. Dia tidak menggunakan alif lam, bukan al khusri, tapi khusrin secara total. Kalau al khusr itu ma'rifah tertentu. Secara umum manusia rugi. Kenapa? Karena waktu terbuang. Nah kita rugi banyak sekali. Antum saya tanya, bersama Al-Quran dengan bersama handphone setiap hari, mana banyakan? Banyakan bersama Al-Quran atau HP? Sebelum tidur itu baca 2 juz dulu, atau scrolling dulu 2 jam sebelum tidur. Itu manusia itu aja udah ketahuan ya. Kerugian kita di situ tuh. Waktu itu kita anggap hal yang sepele. Besok sajalah menghafal surat Al-Asr. Sekarang kita nonton bola dulu. Iya, besok mungkin kita masih hidup. Masih bisa kita menghafal niat kita tadi, tapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi, dan yang sudah lewat itu sudah kita lewati dan tidak akan kembali, tapi nanti dihisap, ditanya itu mana waktu yang sudah lewat itu kamu apakan? Saya rencanakan mau menghafal ya Allah. Kalau dia dilaksanakan enggak, saya tunggu besok, besoknya dilaksanakan, besok lagi. Jadi disitulah kerugian manusia, tertipu dia terutama di waktu asar. Ketika dia sudah menikmati apa yang dia cari di dunia, dia merasa dia sudah dapatkan itu semua, padahal tidak dia yang menikmati. Kalaupun nanti dia akan menikmati, sudah tinggal sisa-sisa hidup. Ya nggak bisa lagi. Udah tinggal duduk di kursi roda, didorong-dorong. Apa yang mau dinikmati lagi? Ya. Sementara harta sudah ditumpuk-tumpuk, ketika dia meninggal, hartanya jadi fitnah perpecahan anak-anaknya. Dia mengharapkan doa dari anaknya supaya alam barzahnya terang. Tenang di kuburnya, tahu-tahu anaknya ribut. Dari mana? Dari harta yang dia cari habis-habisan tersebut. Ya, bahkan kita dengar kemarin ada adik membunuh kakak hanya karena perkara uang 1 juta rupiah, ya. Itu baru 1 juta bikin bunuh-bunuhan anak, apalagi antum wariskan 1 miliar. Itu anak dengan adik dengan kakak doang, Pak. Belum bisikan istrinya, belum tuh. Nanti kalau sudah meninggal, ada harta waris banyak, sementara anak kita sudah menikah, suami istri itu jadi pembisik-pembisik. Itu yang mengerikan. Anak kandung kita, mereka saling bunuh, dibisikin oleh pasangannya. Ya, makanya memilih pasangan itu harus intervensi orang tua. Yang dinilai apa? Agamanya soleh atau tidak. Kepentingan siapa? Orang tua nanti di alam barzah. Kita butuh doa, mereka ribut soal waris, soal harta yang kita tinggalkan. Padahal kita meninggalkan harta kepada mereka, anak-anak itu,
mendapat rezeki nomplok tanpa usaha. Antum 1 miliar warisannya untuk anak-anak semua. Itu anak-anak dapat 1 miliar tanpa usaha. Coba bayangkan, kadang-kadang ada yang lebih dari itu. Rumah saja bisa 2 miliar, 3 miliar untuk anak-anak. Masa dari kecil sudah dibiayain semua, anak-anak tidak mendoakan orang tuanya? Alangkah kurang ajarnya coba. Sedangkan orang lain aja kalau ngasih bukan main terima kasihnya. Antum lihat percobaan sosial, ada tukang sapu lagi nyapu, dia ngontrak belum bayar 3 bulan, anaknya SPP belum bayar 5 bulan, makan susah. Tahu-tahu ada host acara itu ngasih 10 juta. Apa kata dia? Alhamdulillah, terima kasih nak, ibu bisa bayar kosan, anak ibu bisa sekolah. Nangis-nangis dia bersyukur atas pemberian orang lain 10 juta. Ini anak-anak dikasih orang tuanya dari kecil nafkah kehidupan sampai waris 5 miliar. Terima kasih aja enggak? Orang tuanya sudah meninggal. Doain aja Pak? Enggak. Coba kalau orang lain gitu. Orang lain. Kan ini kekurang ajaran anak ya. Kita aja kalau dikasih orang tiba-tiba Bapak dikasih oleh Ustadz 100 juta gimana Pak? Terima kasih apa enggak Pak? Ya. Iya, kalau Ustadznya mau ngasih. Tapi dari mana apa yang mau dikasih? Itu berterima kasih. Ini anak kandung sedarah tidak berterima kasih pada orang tuanya. Makanya Allah menjadikan kebaikan kedua setelah yang pertama itu adalah kebaikan yang pertama adalah bertauhid, yang keduanya birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hanya menyembah Allah yang pertama. Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada orang tua, birrul walidain. Karena nggak ada kata lain kecuali berbakti pada orang tua itu. Tapi ternyata anak durhaka. Si anak itu kalau dia dikasih bosnya 100 juta, terima kasihnya luar biasa itu. Bahkan dia separuh nyembah itu kepada bosnya. Ini orang tua dari lahir sampai orang tua meninggal memberi semuanya sampai miliar harta waris. Itu kesalahan siapa? Kadang-kadang andil orang tua juga, hanya menafkahi, tidak mengajarkan anak menjadi anak soleh. Makanya kewajiban mengajari anak itu bukan hanya istri, ya suami juga Pak. Suami, padahal suami ini adalah penanggung jawab utama. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu yang pertama. Jadi jemaah sekalian, Allah katakan innal insana lafi khusr. Al-insan ini tunggal, tetapi maksudnya adalah keseluruhan manusia. Tulisannya tunggal, maksudnya jamak. Al-insan diawali dengan alif lam. Fungsi alif lam itu lil istighraq. Istighraq artinya keseluruhan. Istighraq artinya tenggelam. Gharqun tenggelam. Termasuk yang mati syahid kata Nabi sahibul ghariq, orang yang mati tenggelam. Kalau tenggelam itu seluruh badan atau masih nyisain kepala? Semuanya. Makanya al-insan ada alif lam, semua manusia tanpa kecuali kondisi rugi. Apa itu makna khusr, rugi? Segala sesuatu yang menimbulkan dampak negatif itu khusr. Ya. Nggak nyambung ini ya. Nah, untuk ada ayat berikutnya, illa kecuali, yang tidak rugi ada 4. Jadi ada 4, ya, 4 pilar yang menyelamatkan manusia dari kerugian total. Apa yang pertama? Alladzina amanu. Jadi illa ini mengeluarkan dari keseluruhan tadi. Keseluruhan manusia itu merugi semuanya. Illa kecuali. Kalau kecuali itu banyak atau dikit? Sedikit. Semua siswa tidak ada yang ngerjain PR kecuali Ahmed. Nah, berarti satu orang itu yang ngerjain PR. Semuanya rugi kecuali ini yang tidak rugi. Jadi ada 4. Yang pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta yang disembah, tiada sekutu baginya, ya, meyakini bahwa Allah lah
Tuhan atas segala makhluk. Dialah Khalik, pencipta alam semesta. Jadi keimanan dulu. Karena itu kenapa di awal ayat Allah bersumpah demi waktu, kaitannya dengan keimanan dan ketauhidan. Memang seringkali perubahan waktu ini manusia terancam dengan banyak kesyirikan. Coba kalau pergantian tahun, apalagi tahun Cina, apa yang terjadi? Banyak ramalan-ramalan. Itu sangat mengancam akidah, keimanan. Kalau di Cina itu ada tahun ular kaitannya dengan apa? Ramalan seputar ular, terutama terkait dengan kehidupan ekonomi. Ada tahun monyet, ada tahun babi, ada tahun harimau. Itu feng shui itu. Nah, itu ancaman iman, karena itu syirik kan penuh dengan ramalan-ramalan. Makanya antum lihat pergantian tahun itu, peramal itu dijadikan narasumber. Bagaimana ekonomi Indonesia 2026, peramal ditanya. Bukannya ahli ekonomi tapi peramal. Siapa artis yang akan mati 2026? Wah, siapa aja artisnya? Wah, dia sebelah. Tahu-tahu besok dia dulu yang mati, itu kan ramal itu. Ini syirik. Kata Nabi, man ata kahinan aw arrafan wa yas'aluhu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailan. Siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal dan dia bertanya satu saja, ya, nanya satu, maka tidak diterima sholatnya, ibadahnya 40 hari 40 malam. Arba'ina lailan, 40 malam. Kalau Islam sebutnya malam duluan, karena pergantian hari itu malam mulainya. Tenggelamnya matahari, terbitnya bulan. Itu pergantian hari. Kalau kita siang malam, kalau dalam Islam malam siang mestinya. Sekarang hari apa nih sekarang? Ahad. Senin kapan Senin? Maghrib nanti. Allahu Akbar. Senin tuh. Nah, sebenarnya malam. Kalau kita sebut siang malam, kalau Islam malam siang. Jadi arba'ina lailan, 40 malam 40 siang, 40 hari tidak diterima ibadahnya kalau nanya satu hal ke dukun atau paranormal. Kalau nanya 10 berapa? Nggak diterima ibadahnya berapa? 40 hari. Itu kalau nanya doang. Kalau percaya, wa yusaddiqu lahu mimma yaqul, dia percaya apa yang disampaikan dukun atau paranormal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau percaya kafir, kalau cuma nanya nggak diterima. Kalau nanya 10, 400 hari 400 siang malam nggak terima. Pak dukun, saya nanya satu aja. Kok satu? Takut saya kalau 2 jadi 80. Satu aja biar. Ada yang nanya dukun cuma satu. Saya mau tanya suami saya di kantor Pak dukun, siapa sih yang pelakor suami saya itu? Disebut dukun. Oh, ini kata jin saya ini. Nanya kedua dia, rumahnya di mana? Udah 2. Nanya lagi, bagaimana cara saya mensantet dia? 3, 4, 10. Lalu dia percaya, saya percayakan Pak dukun yang melakukan santetnya ya. Kafir. Kata Nabi kafir, percaya kafir. Nanya doang nggak terima ibadah. Artinya tidak ada peluang kita mereferensi kepada dukun, paranormal. Ya. Jadi akidah terjaga itu. Jadi orang yang beruntung ketika mengisi waktunya asar dengan penuh keimanan, ketauhidan, tidak bercampur syirik. Ketika iman ini terjaga sampai dia mati, matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena dalam keimanan. Nah, itu pentingnya. Beruntung nggak tuh? Beruntung dia. Diajak orang syirik, diajak orang, tahu-tahu gempa, mati dia. Dia terjaga keimanannya, akidahnya, husnul khotimah. Ini yang paling penting ya. Keimanan ini bahkan lebih penting daripada kehidupan kita sendiri itu. Akidah, keimanan, ketauhidan. Jaga terus, jangan sampai ada campur aduk dengan syirik. Yang kedua, yang menyelamatkan manusia dari kerugian total adalah wa'amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh ini bukti iman. Enggak disebut orang beriman kalau tidak beramal soleh.
Ya ini. Ini ya amilus shalihat. Karena amal ini bukti bahwa kita beriman. Tidak beriman orang kalau tidak beramal. Yakin aja Allah ahad. Allah tidak beranak, tidak diberanakkan. Allah bergantung segala-galanya. Allah tidak bergantung kepada siapapun, kepada segala-galanya. Tidak ada yang sekufu. Yakin itu, tapi tidak diwujudkan dalam amal soleh. Maka dia tidak beriman. Jadi syarat iman itu ada amal. Kalau yakin doang, iblis juga yakin. Iblis itu keyakinannya lebih dahsyat daripada kita. Terkait dengan Allah, penentu takdir, Allah pencipta, itu nggak ada iblis yang menolak, nggak ada setan-setan, nggak ada yang nolak. Karena dia sudah tahu dari zaman sorga dulu, mereka itu udah berinteraksi dengan Allah, iblis itu. Malaikat, iblis, baru terakhirnya Nabi Adam. Sebentar doang Nabi Adam keluar dari sorga, iblis sudah tahu duluan. Allah pencipta sorga, Allah pencipta neraka, Allah pencipta alam semesta. Iblis yakin betul, Pak. Seyakinnya para malaikat sama itu. Keyakinan tentang Allah maha segala-galanya, maha pencipta. Kalau nggak percaya, bapak nanti kalau ketemu iblis, coba tanya. Ibu-ibu coba tanya. Iblis, hoi, kata dia. Tuhanmu siapa? Tidak akan mungkin iblis menjawab Tuhan saya Trinitas, nggak mungkin. Allah, kata iblis. Bayangkan, Allah. Yakin, yakin, bukan yakin lagi, yakin. Pencipta segala-galanya, Allah. Ada nggak yang bantuin dalam penciptaan alam semesta? Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan ada, gimana iblis? Syirik lu, kata dia. Dikatain lagi. Bagaimana sang-hyang itu? Itu mau syirik semua. Itu kalau cuman keyakinan, maka iblis lebih yakin daripada kita. Lalu kenapa iblis menjadi makhluk yang terlaknat? Apa karena soal keyakinan? Bukan. Amal soleh. Ketika disuruh beramal, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia sombong, nggak mau. Ngapain? Ya manusia aja lah. Jadi kalau ada manusia yang ngaku beriman kepada Allah tidak mau beramal, berarti iya pengikut iblis, anak buahnya iblis. Ngaku beriman, nggak mau sholat, ngaku beriman, mabok aja, narkoba, gimana ngakunya beriman? Jadi buktinya dia beriman bukan sekedar keyakinan, diwujudkanlah keyakinan itu dengan amal-amal soleh. Ya, amal soleh itu amal yang seluruh dampaknya pasti positif kepada yang beramal, baik di dunia maupun di akhirat. Itu jadi amal itu syaratnya iman. Kalau tak ada amal, tak ada iman. Kan itu nggak pernah dipisah. Iman amal soleh, iman amal soleh nggak dipisah. Banyak ayat itu digandengkan terkait dengan masuk surga, iman amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira orang yang beriman beramal soleh. Mereka dapat surga, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, diberikan segala macam nikmat, buah-buah yang serupa. Itu di ayat 25 surah Al-Baqarah itu. Yang paling Bapak suka itu di akhir ayat. Apa itu? Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan untuk mereka di surga itu dapat bidadari bermata jeli. Banyak. Azwaj itu jamak, Pak. Banyak. Azwaj. Ya, ibu-ibu nggak usah cemburu, Bu. Bukan satu, bukan dua. Azwaj itu bisa 70. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tidak terputus-putus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah, makhluk terbaik. Iman amal soleh, iman amal soleh. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, oh ada lafaz iman amal soleh, oh ini pasti kabar gembira tentang surga, nikmat, pahala tidak terputus, makhluk terbaik. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iman amal soleh dapat surga firdaus. Itu surat Al-Kahfi ya. Banyak sekali iman amal soleh, iman amal soleh. Makanya itu bukti iman adalah amal soleh. Yang ketiga,
yang menyelamatkan manusia dari kerugian total adalah watawasau bil haq, saling berwasiat dalam al-haq kebenaran, ketauhidan. Jadi kita tidak cukup beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta dan sembahan, tapi kita harus dakwahkan kepada manusia bahwa Allah itu al-haq, satu-satunya sebenar-benarnya sang pencipta, tiada yang lain. Jadi bukan dia. Kalau ada yang mengatakan Allah, selain Allah ada, maka kita tolak pendapat itu. Kita dakwahkan bahwa hanya Allah al-haq, satu-satunya ilahun wahidun la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Kita dakwahkan mestinya itu. Bukan kita ikut-ikutan sama orang yang menyatakan Allah punya anak. Ini makna at-tawasi bil haqq. Ya, dakwahkan akidah tauhid, dakwahkan Allah ahad, keimanan yang utuh. Kepada siapa lebih dahulu? Kepada keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan biarkan anak-anak kita, istri kita, ya dalam hal tauhid mereka bisa terjerat ke syirik. Temannya ada yang Natalan, anak kita, nah, jelaskan, jangan biarkan ya demi pergaulan. Ini kan setiap pergantian, menjelang pergantian tahun itu nggak ada urusan sebenarnya dengan Natalan, sudah lewat ya, tapi mereka selalu mengkait-kaitkan. Muncullah istilah sekarang Nataru. Apa Nataru? Natal dan tahun baru, biar dakwah mereka lebih panjang. Dulu dakwah mereka cuma sehari, 25 Desember. Sekarang udah diperpanjang, setiap awal Desember sudah dimulai. Bahkan kemarin sudah mulai persiapan dari November. Wah. Nanti ada agenda dulu, bazar menjelang Natal, bazar-bazar dulu, dikait-kaitkan. Ya mesti kalau mau bazar sajalah, dikait-kaitkan. Biar agenda rutin mereka lebih panjang. Jadi kesempatan setiap tahun bagi mereka untuk mengajak-ngajak kita. Nah ini jangan sampai terjadi, terutama terkait dengan pergantian tahun. Demi waktu, demi pergantian tahun, manusia rugi semuanya. Walaupun merasa untung, apalagi ibu, akhir tahun tuh banyak diskon, menjelang Natal diskon. Untung kita ini diskon. Padahal udah dinaikin dulu sama dia, baru diskon. Kalau dikait-kaitkan dengan agenda mereka, ini menjadi tidak boleh. Hati ya, dakwakan bahwa Allah tidak punya anak. Bukan kita menyetujui. Makanya sudah kita bahas, kalau tidak salah 2 kali pertemuan, itu malah penting banget itu. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengklaim Allah Maha Pengasih punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara teramat mungkar. Yang mengatakan Allah punya anak, mereka. Wa qalu, mereka. Yang dimurkai siapa? Antum. Laqad ji'tum. Kalian orang yang beriman mendatangkan perkara yang sangat besar, sangat mungkar, karena kalian tidak mencegahnya, malah kalian ikut-ikutan. Takadu samawati wal ard, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Sehingga langit ngamuk. Jadi yang ngamuk langit, alam semesta. Hampir-hampir langit runtuh. Wa tanshaqqul ardu, bumi tenggelam, bumi terbelah, menenggelamkan, longsor. Wa takhirul jibalu hadda, gunung-gunung hancur lebur. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada. Karena da'au, mereka telah berdakwah, mereka telah mengklaim Allah Maha Pengasih punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak mungkin, mustahil Allah yang Maha Pengasih punya anak. Surat Maryam 88 sampai 92. Jaga akidah. Ini makna at-tawasi bil haq. Yang terakhir, pilar, 4 pilar yang menyelamatkan manusia dari kerugian total. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. At-tawasi bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Sabar maksudnya apa? Sabar dalam menjalankan syariat. Sabarlah.
ya, menjalankan syariat. Jangan berhenti, maksud sabar. Sabar itu pengertiannya gimana ya? Istiqomah dalam perjuangan itu sabar. Bukan sabar itu mengalah, frustasi, bukan. Kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Bonyok, bukan sabar itu. Ya. Sabar itu tetap istiqomah walaupun godaannya luar biasa. Sholat misalnya, sabarlah. Bukan sabar itu menunda waktu sholat. Sabarlah sholat tetap di masjid. Sabarlah sholat tetap menjaga rukun dan syaratnya, sabar. Jangan tinggalkan, itu masih sabar. Jangan pernah berhenti. Sampai kapan kita sholat? Sampai disolatkan. Enggak berhenti sholat. Pokoknya 5 waktu enggak berhenti. Tambah yang sunnahnya. Sabar itu sabar. Sabar itu continue terus menerus. Termasuk sabar menerima apa saja yang Allah tentukan. Takdirnya. Baik atau buruknya, sabarlah dari Allah ini. Lalu maksimal untuk ikhtiar. Kemudian setelah ikhtiar maksimal, tawakal kembali. Jadi rukunnya sabar itu adalah menerima ridho atas seluruh keputusan Allah, lalu ikhtiar maksimal untuk merubah keadaan yang buruk. Yang ketiga, bertawakal kembali apapun yang Allah putuskan. Jadi sabar itu apa? Ridho, ikhtiar, tawakal. RIT, ridho, ikhtiar, tawakal. Apa keputusan Allah? Ridho. Musibah menimpa, hanyut semua rumah, ya ridho. Berat seberat apapun, ridho. Lalu ikhtiar, maksimal usaha untuk merubah keadaan. Lalu apa? Tawakal, pasrahkan kembali apapun hasil ikhtiar kita. Ini belum ada ikhtiar, sabar aja, enggak begitu. Ya, ikhtiar dulu maksimal, baru tawakal. Apa saja rukun sabar tadi? Ridho atas segala keputusan Allah. Yang kedua, ikhtiar maksimal, berusaha untuk merubah keadaan lebih baik. Yang ketiga, tawakal, apapun keputusan Allah berikutnya, siap ridho kembali. Jadi muter aja tuh, ridho, ikhtiar, tawakal, ridho, ikhtiar, tawakal. Agar antum gak lupa nanti kalau lahir anaknya, kasih nama yang pertama ridho, anak kedua ikhtiar, dan ketiga tawakal. Itulah sabar. Dalam menjalankan syariat begitu sabar. Nah, ketika disuruh tidak makan selama Ramadan, sabarlah. Laksanakan seutuhnya, tidak makan selama siang hari, sabar. Sabar juga, jangan misalnya sabar dengan kondisi ekonomi begini, sabarlah. Bukan tidak berusaha, ikhtiar, sabar itu. Tapi dalam mencari yang halal. Ini pokoknya ikhtiarnya maksimal. Walaupun berusaha maksimal sekeras apapun, tapi jangan mengejar yang kita inginkan, yang haramnya. Maksimalkan usaha tapi halal, walaupun berat, walaupun dihina orang, asalkan halal, kejar rezeki Allah, kejar. Tapi kalau haram sebesar apapun, tolak, ya, tolak. Walaupun 100 miliar hasil konsensi tambang, nah, misalnya kan, tolak Pak. 100 miliar bikin ormas kita pecah, ngapain? Kita harus bersatu dalam dakwah, satu ormas dijaga, jangan pecah gara-gara di depan mata 100 miliar. Jadi kalau kita bersabar dengan 100 ribu, bersabar juga dengan 100 miliar. Nah, ini 100 ribu, sabar, tak akan pernah tergoyahkan. 100 miliar, wah pikir-pikir dulu nih, pikir-pikir, sama saja mau 100 miliar maupun 100 ribu sama aja. Ya, ini teorinya begitu, dalam prakteknya wallahu alam. Tapi dengan 4 pilar ini kita selamat dari kerugian. Amanu, iman terjaga sampai mati. Wa amilu sholihat, amal soleh tiada henti, terus amal soleh. Selagi kita hidup, amal soleh, jauhi amal buruk. Semua amal kita terkait hablum minallah, amal soleh. Hablum minanas, amal soleh. Terkait dengan hablum minal banat, nabat, hayawan, hutan, rimba, bergaul dengan hutan rimba dengan amal soleh. Amal soleh terhadap hutan rimba, kalau menebang satu pohon, tanamin 100 pohon baru. Iya, kalau 10% hidup kan ada 10. Jadi kita tanam 100. Kan satu pohon itu nilainya lebih, apalagi pohon-pohon yang bernilai tinggi. Kalau itu dimanfaatkan untuk manusia, boleh. Kalau cuma satu pohon dari sebanyak itu hutan untuk masyarakat bikin rumah, boleh. Tapi kalau
tanpa penanaman kembali itu merusak alam semesta, tidak boleh. Apalagi kalau pakai bulldozer, wah itu sudah tidak boleh lagi ya. Kalau kebutuhan boleh, kalau kerakusan tidak boleh. Ya, kalau satu orang bisa nembang sampai ratusan pohon sehari itu kan rakus. Kebutuhannya cuman, jadi bukan untuk kerakusan. Nah, jadi sabarlah, ya sabarlah. Masih banyak rezeki Allah di jalur yang lain yang lebih manfaat daripada merusak alam semesta ini. Baik, inilah jemaah sekalian 4 pilar yang menyelamatkan manusia dari kerugian total di dunia apalagi di akhirat. Insyaallah keempat-empatnya ini membawa selamat dunia dan akhirat. Untuk siapa? Untuk kita, keluarga dan masyarakat. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalaulah orang-orang Muslim ini ya mengamalkan surat Al-Asr, maka cukuplah. Maka cukuplah baginya. Apa maksud Imam Syafi'i mengatakan maka cukuplah? Cukuplah mengamalkan surat Al-Asr ini menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Karena itulah kata Imam Syafi'i, para sahabat tidak pernah berpisah dari pertemuan sebelum membaca surat Al-Asr, baik formal maupun non formal. Ketika sedang berdua, ya akhi bacakan padaku surat Al-Asr, maka mereka membaca surat Al-Asr baru mereka berpisah. Itu para sahabat. Makanya pengajian kita ini selalu mestinya setelah pengajian sebelum kafar majelis baca surat Al-Asr, itu sunnah. Kafar majelis sunnah, Al-Asr sunnah. Ingat, antum ada nggak yang dulu kecil-kecilnya sekolah di madrasah? Kalau mau pulang gimana? SD membaca doa wal asri innal insa, ya kan? Itu sebenarnya sunnah itu. Ya. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ayat Allah, Ustaz, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tidak disebutkan jin di sana ya Ustaz ya. Bahan bakarnya batu, bukan kayu lagi Ustaz. Berarti dahsyatnya neraka itu ya Ustaz ya. Di sana apa dia itu? Apa karena manusia ini kejahatannya melebihi dari iblis? Kalau iblis, jin aja disuruh sujud 300 tahun patuh. Tahun sujud patuh. Dengan kesalahan kecil aja, sujud ke Adam aja yang nggak mau kan. Itu kan kecil, sepele sebetulnya Ustaz. Tapi muka Allahnya amat-amat sangat. Sementara manusia kita bisa lebih, ada manusia yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, ateis gitu Ustaz ya. Allah punya anak, kan lebih dasar lagi kejahatan manusia. Apa karena itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu di surat At-Tahrim ayat 6 begitu. Walau apa? Ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman neraka jahanam yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tapi itu di surat At-Tahrim. Pokoknya kalau memahami Al-Quran mesti dengan banyak ayat. Di ayat lain dikatakan di surat 172 ayat 172 itu surat Al-A'raf ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, jadi di ayat disebut, sungguh kami akan memenuhkan neraka jahanam, termasuk jin disebut pertama, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi disebut juga jin, Mbak. Atau di surat lain, antum ma kuntum ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah adalah kayu bakar api neraka. Jadi kalau di surah At-Tahrim menyebutkan hanya manusia, yaitu orang beriman, bahkan nggak disebut manusia, disebut orang beriman aja, lebih spesifik itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, berarti bukan manusia. Kalau ya ayyuhan nas secara umum, manusia yang dipesan oleh itu semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang beriman saja,
sejak zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu yang kena pesan ya ayyuhalladzina amanu. Karena lebih spesifik menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang beriman. Wabil khusus kamu wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Kita kan kalau sayang kepada keluarga kan lebih khusus pesannya. Nak, kamu kuliah di Eropa, tolong jaga sholat nak. Padahal untuk sholat itu semua anak-anak yang lain pun kita harusnya suruh jaga sholat. Anak temannya, tapi muslim semua yang kuliah di Eropa, mestinya semuanya kan harus jaga sholat. Tapi karena sayang kita kepada anak kita, kita khususkan pesan kita kepada anak kita. Anak tetangga yang muslim gimana? Mesti jaga sholat juga. Tapi kita lebih spesial menasihati anak kita. Jadi dengan kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada orang beriman agar mereka tidak masuk neraka jahanam. Pesannya dikhususkan kepada orang beriman. Padahal pesan untuk menjaga diri dari neraka jahanam itu pesan untuk semua manusia dan jin mestinya. Tapi karena Allah Maha Penyayang, dikhususkanlah di situ. Tapi ketika dikatakan neraka jahanam akan dipenuhi dengan, pertama disebut jin dan manusia. Nah, di ayat yang lain. Nah, karena itulah maka memahami Al-Quran kita tidak cukup dengan satu ayat, dengan ayat yang lain. Bahkan di surat yang lain malah sebutkan jin lebih dahulu dalam hal kemaksiatan dan masuk neraka, itu jin disebut lebih dahulu. Banyak ayatnya ya. Ya, gimana terus? Satu lagi Ustaz ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Semua musibah itu karena ulah tangan kamu sendiri. Berarti intinya musibah itu belum tentu bukan dari Allah sendiri berarti. Karena ulah manusia aja maka mengakibatkan suatu bencana itu ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu tadi kan banyak ayatnya yang seperti itu supaya kita tidak ini bahkan di surat An-Nisa juga senada ya. Di surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang menimpa engkau itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun menimpa kalian itu dari diri kalian. Bukan dari Allah. Tapi kita sering tuduh Allah. Ya kan? Lagi di surat Asy-Syura yang Bapak sebut tadi ayat 30 ya. Itu. Ayatnya apa? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, karena tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak hal. Artinya kalau musibah itu harus sama dengan ulah tangan manusia, kita tidak akan pernah istirahat dari musibah. Kenapa musibah tidak terlalu banyak? Karena wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah maafkan. Dari kesalahan yang banyak itu tidak semuanya dikasih musibah. Banyaklah yang dimaafkan, banyak yang diterima taubatnya, banyak yang diampuni kesalahannya. Kalaulah musibah itu setara dengan kesalahan, maka kita tidak istirahat dari musibah. Jadi musibah terjadi fabima kasabat aidikum, karena ulah kamu. Makanya tadi doanya jangan sampai kita katakan ya Allah engkau telah turunkan hujan yang menyebabkan banjir. Jangan. Ya Allah engkau turunkan gempa bumi dahsyat, hancur semua gedung-gedung. Jangan. Itu kalau umum. Secara pribadi pun jangan. Ya Allah engkau turunkan penyakit ini padaku. Enggak usah, jangan bicara begitu. Jadi jangan sebut Allah dalam hal-hal konotasi negatif bagi kita. Bahkan dalam hati kita pun kalau ada terbersit, hilangkan secepatnya. Mungkin di hati kita Allah kejam, hilangkan. Allah Maha Pengasih, ganti. Robah isi hati kita itu. Ya Allah susah banget takdir ini, ganti. Ya Allah inilah cinta dan kasih sayangmu kepadaku. Mudah-mudahan kesulitan ini diganti dengan pahala berlimpah.
di dunia dan akhirat. Semua, makanya disuruh berhusnuzon kepada Allah. Nah, husnuzon kita itulah nanti yang menjadikan Allah menentukan apa untuk kita. Dalam hadis qudsi katakan apa? Ana inda zanni abdi bi. Iya, saya setuju saja dengan prasangka hambaku. Allah setuju dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, Allah setuju baik bagi kita. Kita prasangka buruk, Allah setujui juga. Jadi keburukan dari mana? Dari prasangka buruk kita. Terjadilah keburukan. Makanya kita diperintah banyak husnuzon kepada manusia saja. Kita disuruh husnuzon, apalagi kepada Allah. Maka zon kita itulah yang menentukan kita nanti baik atau buruknya. Allah cuman mengabulkan. Hati-hati juga berbicara sama anak. Hati-hati. Ya, jangan kita marahin anak, dasar anak kurang ajar. Jangan. Kalau kita marah, hei calon imam Masjidil Haram, nah gitu. Ya, jadi kata-kata juga hati-hati. Termasuk suami udah istri, istri pada suami. Ya. Itu ada masjid Ustadz yang memang dia kena banjir dikit, tapi ada juga masjid pintunya kecil tapi isinya kayu gelondongan di dalam Ustadz. Itu kenapa bisa begitu Ustadz? Masjid itu surau gitu, isinya banyakkan kayu. Kok bisa gitu masuk ke itu, ke dalam kayu semua di dalam masjid itu, sampai tinggi berapa meter gitu, penuh pintu-pintunya masuk. Makasih Ustadz. Ya, jangankan itu, saya ada keluarga yang kena juga di Sumatera Utara satu, di Sumatera Barat satu. Gak ada korban jiwa, cuman tembok rumah roboh. Ada rumah yang nggak roboh, nggak rusak apa-apa, tapi nggak bisa tempatin. Kenapa? Lumpurnya sampai setinggi pintu. Mau masuk rumah itu celah-celah dari pintu ke itu nggak bisa masuk badan, sampai kering tuh lumpur sekarang. Nah, kalau kita pikir kok bisa ya lumpur masuk, mesti kan hanyut saja. Ini enggak, sampai pintu lumpurnya, rumah nggak bisa dipakai juga. Kalau dibersihkan dengan cangkul manual sampai berapa lama, udah mengeras itu, lumpurnya mengeras. Nah, kalau kayu bisa masuk, lumpur bisa, ya itu sesungguhnya semuanya peringatan bagi orang beriman, peringatan ya. Ya diajarkan supaya kita menjaga lumpur, menjaga tanah ini jangan dirusak. Isyarat juga kita menjaga pohon jangan dirusak. Pohon itu ingin menyatakan atas izin Allah bahwa manusia jagalah pohon. Apalagi masjid diisi pohon-pohon kayu-kayu. Hai, di masjid dakwanya jangan cuman wudu tayamum. Dakwahkan juga menjaga ekologi, menjaga ekosistem, perbaiki. Jangan dikatakan orang yang akan memperbaiki lingkungan katain wahabi lingkungan. Nah, ini asal tuduh aja wahabi lingkungan. Ya, ini mau memecah belah ini Pak. Enggak usah pakai istilah itulah. Kalau kita ingin menyatakan orang itu tidak baik, jangan sebut istilah yang memecah belah umat. Asy'ari kamu Wahabi, kamu tidak boleh. Sudah dapat musibah, kita pun musibah lebih parah itu adalah ketika kita berpecah belah. Ketika kita bersatu padu menangani musibah dan lain-lain, maka ini akan terjadi kebahagiaan, kesejahteraan. Tapi kalau sudah musibah malah berpecah, inilah musibah di balik musibah. Musibahnya berlipat-lipat. Harusnya musibah itu menyatukan kita semua, umat Islam, untuk saling bahu-membahu berdakwah, tidak hanya mendakwakan ibadah mahdhu, tapi juga mendakwakan kelestarian lingkungan. Karena orang-orang yang otaknya, pemikirnya parsial, dia mengatakan bagian dari mengelola alam ini bukan dari bagian ibadah. Padahal ini ibadah yang besar, amal jariah semua itu. Antum tanam satu pohon aja, lalu antum meninggal, pohon itu bisa buat orang teduh saja, itu pahala luar biasa. Apalagi pohon itu berbuah menghasilkan. Apalagi pohon itu pasti pohon itu menjaga air. Pohon itu sebenarnya sungai. Pohon itu kan sungai, Pak. Dan ialah yang menjaga ketika musim kemarau, sumur kita tetap terisi itu pohon. Ya, walaupun akhirnya mereka pun kering setelah mereka memberi fasilitas air kepada manusia. Itulah fungsi pohon. Nanti kalau hujan lagi dia serap lagi air. Nah itu dipotong, dikatain wahabi lingkungan. Janganlah, jangan menyematkan sematan-sematan yang buruk kepada saudaramu. Ya, bi salis busuk,
Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Menyematkan gelar-gelar jelek kepada saudaramu itu adalah bi'sal ismu. Seburuk-buruknya dosa, sejelek-jeleknya dosa setelah iman. Kepasikan itu. Jangan gelari saudara kita dengan hal-hal yang konotasinya buruk. Ya. Nah, jadi kita ambil pelajaran, kenapa sampai pohon-pohon masuk ke celah-celah masjid yang kecil, pohonnya besar-besar, kayunya besar-besar. Itu peringatan bahwa kita mesti mendakwahkan, melestarikan lingkungan. Karena lingkungan ini bukan hanya untuk kita, hutan itu untuk anak cucu kita. Jangan kita habiskan hari ini di masa kita. Anak cucu kita mau apa nanti? Ya, sisakan untuk anak cucu kita, lestarikan. Bahkan sekalipun besok kiamat, kata Nabi, di tanganmu ada bibit, tanam. Ada biji kurma di tangan kita, besok kiamat tanam. Betapa pentingnya. Ini kan perintah Nabi, Pak. Jadi menjaga lingkungan itu tidak ada, tetap terkait dengan ajaran Islam yang sangat mendasar. Bukan terpisah, bukan bagian dari ajaran lain, ajaran Islam itu. Ya. Tapi kita masih lihat sekarang kayu gelondongan masih diangkut ya dari hutan-hutan itu. Mau di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, masih Pak sekarang ini. Dan tidak ada kapoknya ya. Bahkan masih mau buka lahan sawit yang baru di Papua. Apa mau dipindahkan lagi bencana Sumatera itu ke Papua? Apa masih kurang bencana yang kemarin sehingga masih minta? Jadikan pelajaran, hentikan semua. Bagaimana dengan akad-akad pengusaha-pengusaha dengan asing dan asing? Nyawa itu lebih berharga dari semuanya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Al-Maidah 32 itu. Barang siapa yang membunuh satu nyawa atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka dosanya sama saja membunuh seluruh manusia sedunia ini. Merusak alam, dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Coba bandingkan keuntungan yang diambil dengan terbunuhnya semua manusia, mana yang lebih dahsyat? Terbunuhnya semua manusia, itu yang dihindari. Ini masih ngejar juga, ngejar target untuk bahan bakar. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Kata Nabi itu ya. Kata Nabi, sahabat bertanya, apa itu tahun penuh tipu daya? Yukadzabu fiha shadiq. Orang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fihal kadzib, pendusta dianggap jujur. Wa yu'tamanul fihal kha'in, para pengkhianat mendapat amanah. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat mendapat amanah. Jadi menteri, jadi apa. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah, dan yang membicarakan keputusan umat ar-ruwaibidah, lelaki tolol. Ruwaibidah itu laki tolol. Wa qalu wa ma ruwaibidah ya Rasul, apa itu ruwaibidah? At-tafih, di hadis lain as-safih, di hadis lain al-fuwaisik. At-tafih orang goblok, as-safih orang bodoh, al-fuwaisik orang fasik. Yatakallamu fi amril 'ammah, mereka yang menjadi pembicara umat, yang menjadi juru bicara umat, pemimpin umat. Nabi sebut dengan 3 redaksi: at-tafih, as-safih, al-fuwaisik. Orang tolol, orang goblok, orang fasik yang menjadi pemimpin umat. Nggak tahulah zaman kapan, entah sekarang, entah akan datang. Makanya sekarang cetak anak kita jadi orang cerdas dan taat, dan itulah yang mesti menjadi pemimpin. Tapi kayaknya di Indonesia ini yang cerdas tidak bisa jadi pemimpin, Pak. Habibie saja baru dapat 1,5 tahun udah selesai ya. Yang pintar-pintar, profesor bisa kalah ya dengan orang yang ijazahnya masih disangsikan.
Bisa jadi nggak tahu SMA di mana, bisa jadi wakil lurah gitu. Nggak tahu kita, dan tidak mau diperlihatkan. Kita kalau memang sukses kuliah, ada rasa bangga ya kalau dilihat orang, apalagi hasilnya cum laude, kemudian nilainya, transkrip nilainya itu 3,96, hampir 4, itu kan dilihat orang nggak apa-apa. Tapi kenapa nggak mau dilihatin? Alah, ini kan, ini pribadi, iyalah kalau pribadi. Tapi kalau ngelamar ke pondok saya, nggak akan saya terima kalau nggak diperlihatkan ijazahnya. Iya, lihat dulu mana ini, memang kamu S1 Mesir, mana lihat ijazahnya. Nggak bisa, itu dokumen pribadi. Ya udah, nggak usah ngelamar ke sini. Untuk jadi guru TK aja sekarang harus S1, Pak. Tapi kalau jadi Pak Lurah boleh aja tuh. Nah, jadi nggak tahu apakah hadis Nabi itu sudah terjadi hari ini. Ya, sepertinya iya, karena kita lihat di berbagai bidang yang membutuhkan orang-orang hebat di bidangnya malah nggak ditunjuk. Jadi pemegang amanah. Malah yang bukan bidangnya pemegang amanah. Nggak ngerti soal listrik, dia bilang 100% sudah nyala semua. Terang, baru musibah berapa hari itu? Dia berani ngomong sudah terang. Nanti oh enggak, ini gelap gulita kata orang. Yang saya maksud siang hari kata dia. Misalnya kan, benar siang hari terang semua Pak itu. Nggak ada yang gelap itu siang hari. Karena nggak butuh lagi watt-watt, nggak perlu lagi listriknya. Allah Subhanahu Wa Taala cukup dengan satu matahari, berjuta-juta tahun bumi ini terang benderang, nggak perlu berapa watt. Coba kalau antum mau ukur dengan wattnya PLN, berapa bayar sewanya ini, bayar listriknya? Ini terang benderang begini, berapa sebulan bayarnya? Kalau di PLN cuma terang malam hari doang, ini terang semua. Nah, Allah Maha Pengasih, nggak ada pajak listriknya, nggak ada. Nikmatilah terang benderangnya ini. Cuman satu saja, syukuri nikmat Allah. Ya, memang kita ini kelebihan apa kekurangan kita itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Syukuri, nggak ada yang kecil, dari Allah semuanya maha besar. Semua nikmat dari Allah itu besar. Bahkan nikmat kita bisa hadir ini nikmat yang besar. Nikmat kita bisa nuntut ilmu, nikmat yang besar. Nikmat kita nanti pulang ketemu anak istri bercengkrama, nikmat besar. Nggak ada yang kecil, Pak. Nah, karena itulah kita tidak bisa membayarnya, tidak bisa membalasnya, kecuali hanya mensyukurinya. Ini yang membuat kita menjadi makmur dengan mensyukuri nikmat. Nah, tapi kalau nikmat orang-orang cerdas tidak dipakai, itu kayaknya kufur nikmat ya. Begitu hebatnya Habibie bikin pesawat, dibikinnya di Jerman, untuk Jerman lagi. Aduh, kasihan kita ini. Ya, coba Habibie yang bikin pesawat. Mungkin kita sekarang jadi eksportir pesawat ini. Satu pesawat aja berapa dibandingkan dengan panen raya. Coba panen seluruh Indonesia itu padi semuanya. Setiap tahun dikumpulin berapa untungnya, diukur dengan harga satu pesawat. Kira-kira mahalan satu pesawat apa semua panen seluruh Indonesia itu? Mahal satu pesawat kan? Coba kalau tiap tahun kita bisa ekspor 100 pesawat aja. Karya Habibie misalnya. Habibie itu nggak jauh dari Habibur Rahman. Habibur Rahman. Coba dulu kalau kita tidak batalkan Gatot Kaca N250 itu, wah berkembang terus ya. Jangan-jangan kita ini enak banget nih dakwah ke pulau-pulau kecil. Itu kan kita kan kepulauan. Begitu cerdasnya Habibie, tahu bagaimana yang dipentingkan. Bisa pesawat untuk 5 orang, 50 orang, 500 orang bisa dibikin tuh. Antar pulau itu kan. Jadi anak-anak sekolah nanti naik pesawat. Di Natuna itu kan kepulauan, banyak pulau-pulau. Tapi sekolah hanya di pulau sana. Mereka berenang, naik perahu. Lama. Sekali seminggu baru pulang. Kalau setiap hari, apalagi Natuna itu minyak semua, Pak. Udah minyak semua sana itu. Gas, minyak. Tinggal bikin pesawatnya doang. Jadi murah itu. Jadi anak-anak Natuna itu bersekolah, cerdas-cerdas jadi profesor semua. Jadi Habibie berikutnya. Tapi karena Habibie nggak dipakai, aneh di Indonesia ini yang pintar nggak akan terpilih. Yang licik baru terpilih. Ya. Berapa kali kita punya calon presiden yang cerdas-cerdas, selalu nggak terpilih. Nah, artinya memang pemimpin itu pilihan masyarakat. Tugas kita mencerdaskan masyarakat. Makanya
kita tidak bisa mengandalkan perguruan tinggi lagi, Pak. Saya mengatakan begitu. Terutama perguruan tinggi Islam sudah banyak mix campuran dengan paham-paham ideologi yang lain. UIN, IAIN sudah banyak. Jadi sekarang andalannya kemana? Kelebihan Indonesia dibanding Timur Tengah, pengajian begini nih. Islamic Studies itu dipelajari di masjid, sebagaimana awalnya dulu peradaban Islam itu dibangun dari masjid. Profesor Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, semua dari masjid. Para sahabat itu alumni masjid. Nah, setelah terbentuknya perguruan tinggi, beralih ke perguruan tinggi. Sekarang saatnya kita kembalikan ke masjid. Kenapa? Perguruan tinggi banyak tercemar pemikirannya sekarang. Harusnya dari perguruan tinggi itu mencerahkan. Profesor-profesor yang ada di perguruan tinggi, itulah yang mencerahkan umat harusnya sekarang. Tapi sekarang nggak bisa diharapkan, Pak. Antum rasakan waktu antum masih muda, yang mencerahkan masjid-masjid di sekitar kita siapa? Anak-anak UIN, IAIN kan? IAIN semua yang jadi pembicara, yang imamin. Sekarang mana anak UIN di masjid-masjid? Paling-paling nanti pas Ramadan PT IKI. Artinya sekarang perguruan tinggi sudah susah diharapkan di masa. Makanya sekarang perguruan tinggi itu kembali ke masjid kayak dulu. Kayak pertama kali Madrasah Nizamiyah dibentuk, itulah cikal bakal perguruan tinggi itu di masjid. Ya. Makanya masjid ini kelebihan kita dibanding Timur Tengah. Enggak ada, Pak. Indonesia luar biasa. Sabtu, Ahad, subuh, maghrib itu ada kajian. Bahkan Jumat itu hebat-hebat. Kemudian ada kajian bulanan, ada. Itu enggak ada di Timur Tengah, enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Makanya orang-orang Arab itu aneh dengan Indonesia ini. Ada jemaah umroh kita nggak bisa bahasa Arab, tapi bisa baca Al-Quran dengan fasih, bahkan hafal juz 30. Orang-orang Arab itu aneh dia. Kalau kita biasa aja ya, ibu-ibu pas umroh ditanya orang Arab, coba baca surat Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili. Kaget mereka, Pak. Kok bisa baca Quran? Tapi ditanya bahasa Arab nggak ngerti. Nggak ngerti. Kenapa urutannya bagi mereka itu? Ngerti dulu bahasa Arab, baru Quran. Karena Quran ini bahasa Arab paling tingginya. Tapi kita kelebihannya dari kecil sudah belajar Al-Quran, walaupun nggak ngerti bahasa Arab. Ini kelebihan Indonesia ini. Di semua pelosok Indonesia semua, Pak, begitu. Bahkan keistimewaan Indonesia ini melebihi Timur Tengah. Banyak pondok pesantren fokus belajar Islam. Timur Tengah tidak punya yang begini, Pak. Mesir pun tidak punya. Mesir itu istimewanya hanya seputaran Al-Azhar dan sekitarnya. Kalau sudah keluar Al-Azhar, apalagi di pinggir Sungai Nil, nggak ada bedanya antara Eropa dengan Mesir Timur Tengah. Nggak ada bedanya. Lagi di Nil. Makanya kalau anak antum kuliah di Azhar, jangan suruh ke Sungai Nil. Nanti dia tarik perut terus. Tarik perut. Bahkan semua ada. Bahkan sekarang Timur Tengah sudah mulai penyebaran minuman beralkohol di tempat umum, dijual bebas. Sekarang makin hancur. Maka kalau antum studi Timur Tengah, anak-anak harus lingkungan. Kalau dia Azhar, hanya Azhar, jangan keluar dari situ. Sekali-sekali bolehlah ketemu dengan idolanya Fir'aun misalnya kan, nengok di museum. Fir'aun itu bikin susah, Pak. Dulu masih hidup bikin susah, sekarang udah mati bikin susah. Mau lihat Fir'aun aja mahal bayarnya. Mau lihat Fir'aun aja mahal. Udah mati bikin susah. Itulah Fir'aun. Apalagi dulu waktu masih hidup. Nah, kalau dia lihat Fir'aun nggak apa-apa sesekali. Kalau mereka mau traveling jangan disuruh, Pak. Karena lebih maksiat lagi itu. Nggak ada lagi bedanya sekarang Eropa dengan Timur Tengah dalam hal kehidupan sosial, kecuali lingkup. Kalau Arab Saudi cuman dua saja tuh, Ummul Qura sama Madinah Islamic University, hanya itu aja. Hanya Islam University sama Madinah sama Ummul Qura terjaga. Sama Masjidil Haram, itu ada satunya itu. Di Masjidil Haram itu ada studi S1 di situ. 3 titik itulah yang terjaga itu. Kalau Islamic Madinah University itu bergandengan dengan Masjid Nabawi, di sampingan ya, samping-sampingan. Kalau yang Ummul Qura agak jauh di Mekah dan Masjid. 3 titik itu. Tapi kalau studi di mana? Beasiswa S2 di mana? Jeddah. Ah, sudah ada. Sekuler itu. Nah. Mau Islamic Studies mau umum juga sama. Di mana? Di Dammam. Di mana? Di Riyadh. Apalagi Riyadh.
Udah kacau sekarang. Makanya keunggulan Indonesia ini jangan sampai pudar. Apa keunggulan Indonesia dibanding yang lain? Di mana-mana ada pondok pesantren, satu. Yang kedua, di mana-mana ada pengajian kayak begini nih, subuh, duha, pengajian ibu-ibu siang, duha, pengajian maghrib isya. Ini dilestarikan nih, jangan sampai tidak. Karena ini harapan. Kenapa? Perguruan tinggi sekarang, perguruan tinggi Islam sudah diintervensi oleh paham-paham sekuleris, liberalis, pluralis. Studi Islamnya sudah dipengaruhi oleh pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Nah, kalau di masjid masih utuh, masih bersih. Nah, ini tugas berat DKM, terutama menyeleksi ustadz. Nah, itu ya. Ini keunggulan Indonesia dibanding Timur Tengah. Ini nih kehebatan Indonesia. Ada banyak pondok-pondok pesantren. Tapi ada upaya yang sekarang mengerikan juga. Saya tak tahu lah antum bagaimana pemikirannya. Munculnya sekolah rakyat dan sekolah Garuda itu kan bermukim juga kayak pesantren. Akhirnya apa? Gratis lagi, Pak. Semua dikasih, semua beasiswa. Enak semua yang sekolah rakyat. Sekolah swasta jadi nggak ada peminat. Pondok-pondok pesantren banyak yang akhirnya tutup. Itu dampak buruknya. Saya ada kiai dari Serang telepon saya, gedungnya tinggi besar, santrinya nggak ada. Karena saya masih ada santri, Pak Kiai itu minta saya coba nanganin pondok dia, megang pondok dia. Saya bilang yang saya aja kewalahan Pak Kiai, saya bilang kewalahan kita Pak. Susah dapat murid. Susah dapat murid. Orang mencari yang lebih dahsyat dunianya. Ya kan coba sekolah di situ, tinggal di situ, seragam dikasih, tas dikasih, makan dikasih, uang saku dikasih. Kan orang ke sana semua. Tapi pondok pesantren gimana? Payah kita mau juga begitu, tapi dari mana? Saya mau begitu gimana? Saya bukan pengusaha batu bara. Saya bukan penebang pohon sawit, bukan. Susah. Dari mana? Ya kita nggak. Kalau kita bikin kebijakan itu aja, yatim gratis, doa Pak subsidi, yang mampu bayar kalau bisa 2 kali lipat kan gitu. Karena kita sama-sama lah. Kesempatan orang kaya berinvestasi akhirat ya ke pesantren, ke masjid. Kalau semua mau gratis dengan cara apa lagi kita masuk surga? Semuanya gratis, nggak ada amal soleh kita. Orang kaya dengan cara apa dia masuk surga kalau semuanya nggak ada peluang bersedekah dia? Entah itu positif entah negatif ya yang digagas oleh pemimpin kita sekolah-sekolah gratis itu. Mestinya kalau urutannya menurut saya, urutannya sebelum bikin sekolah baru pemerintah hidupkan dulu swasta tuh. Besarkan dulu ya. Karena sudah lama berpuluh-puluh tahun itu nolong negara itu membina anak bangsa. Dengan kehidupan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup karena kekurangan biaya, tidak bisa dikatakan hidup mati. Itu sekolah-sekolah swasta itu kan sudah nolong pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Mesti kan kewajiban pemerintah semua. Nah sekarang udah dibantu oleh swasta berpuluh-puluh tahun, harusnya dijaga dulu swasta-swasta itu, baru bikin sekolah-sekolah baru. Lalu bikin sekolah-sekolah baru swasta nggak dihidupkan lagi gimana? Terutama pesantren-pesantren. Ya, nah, makanya tetaplah antum sekolahkan anak ke pesantren, walaupun mungkin secara kehidupan dunianya tidak semewah apabila dapat gratis sekolah pemerintah. Ya, ini entahlah positif entah negatif. Sama kayak keluhan para pedagang-pedagang sekarang dengan adanya MBG ini semua naik Pak, beras, minyak semua naik. Kenapa? Diborong semua oleh dapur-dapur MBG. Akhirnya yang pedagang-pedagang ini karena sudah diborong kan harga naik. Itu hukum ekonomi. Hanya pedagang harus jual lebih mahal. Entah ini sama semua kantin-kantin sekolah Indonesia kan mati semua jadinya kan. Mati semua kantin-kantin itu kan kehidupan ekonomi masyarakat juga. Kantin-kantin pada mati semua. Entahlah ini positif entah negatif. Sampai-sampai sekolah libur pun masih MBG juga diantar ke rumah-rumah. Nggak ada anaknya di sekolah, masih juga Pak. Wallah, apakah ini betul-betul kebutuhan atau kebutuhan para yang menikmati proyek ini ya. Jadi wallahu alam semuanya mesti diperhatikan baik-baik.
masuk pemerintah, perhitungkan juga ekonomi rakyat kecil, sekolah-sekolah swasta juga diperhitungkan, pesantren-pesantren, karena inilah kekuatan Indonesia dibanding Timur Tengah dan lain-lain, adanya studi-studi Islam di luar yang dikelola oleh pemerintah, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, ya pengajian-pengajian. Nah, kalau kita sadar itu kelebihan kita, maka kita jaga, kita rawat, ya. Majelis taklim kita jangan jadi sarang tempat kita berpecah belah. Justru kita jadikan sarana ukhuwah, persatuan kita, mengokohkan jemaah dan umat. Dan disitulah kita hidupkan agama ini. Dari sana pula kita hidupkan ekonomi jemaah. Ya, ekonomi jemaah itu dari kajian-kajian taklim, pengajian itu. Ya, saling bertukaran informasi soal bisnis Anda, saling mengisi, Anda butuh apa, dia butuh apa, kita saling beli, saling jual. Ya, karena ekonomi berputar di antara umat Islam sendiri. Insyaallah itu menjaga kestabilan kita dalam kehidupan ekonomi kita. Baiklah jemaah sekalian, semua ada plus minusnya. Mari pertimbangkan yang terbaik. Setiap apa yang kita laksanakan pasti dihisab, besar atau kecilnya pasti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.